Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, alutsista Indonesia semakin lama semakin kuat. Jadi makin diperkuatkan, sudah makin sangar-sangar sudah kan alutsista Indonesia ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Pemerintah Indonesia gencar melakukan pengadaan alutsista baru. Tujuannya untuk mendukung kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia sekaligus menjaga keamanan nasional. Seperti halnya untuk mendukung superioritas udara. Pada tahun 2023, Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyerahkan 5 unit pesawat NC-212I ke TNI Angkatan Udara. Ini merupakan pesawat buatan industri dalam negeri yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. NC-212I adalah versi pengembangan dari seri C-212-400 yang punya performa tinggi dan telah terbukti tangguh digunakan dalam berbagai jenis lingkungan dan misi yang berbeda. Tapi kelebihannya, NC-212I punya desain simple sehingga efisien dalam proses perawatan. Hal inilah yang membuat NC-212I jadi pesawat terbaik di segmen pesawat ringan. Sementara untuk fungsi pengintaian dan pengawasan, Indonesia membeli 12 drone Anka dari perusahaan Turki dengan nilai 4,7 triliun rupiah. Ini adalah salah satu drone terbaik Turki dengan kemampuan mengudara selama 30 jam pada ketinggian 9.200 meter. Bahkan, Turki sudah menggunakan drone Anka sejak tahun 2010. Setelah sukses dengan pembelian drone Anka, Indonesia juga membeli drone Bayraktar TB2 dengan harga 14 miliar rupiah. Pembelian ini didasari setelah Amerika Serikat menolak menjual Reaper-nya ke Indonesia. Meski begitu, Bayraktar TB2 bukan drone kaleng-kaleng. Bayraktar TB2 adalah drone yang bisa meluncurkan rudal dan bisa menghancurkan kendaraan lapis baja. Soal sepak terjangnya, drone ini sudah digunakan saat konflik Turki, Libya, dan Suriah. Bahkan dalam konflik Ukraina. Bahkan saat perang Azerbaijan dan Armenia, Bayraktar TB2 berperan penting dalam kemenangan Azerbaijan menghancurkan tank dan artileri dari Armenia yang relatif maju. Tapi yang menarik, dengan pembelian drone Anka dan Bayraktar TB2, Turki menjanjikan akan bekerja sama untuk membangun drone yang kekuatannya mirip jet tempur. Meski gagal mendapatkan drone Reaper milik Amerika, Indonesia tetap sukses memboyong salah satu helikopter andalan Amerika, Sikorsky S-70M Black Hawk. Ini adalah helikopter yang multimisi, bisa beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim, baik itu siang maupun malam. Termasuk mobilisasi pasukan, evakuasi medis, hingga pemadaman kebakaran. Indonesia juga merampungkan unit kelima dari pesawat Super Hercules C-130J yang merupakan bagian dari kesepakatan di tahun 2023. Sama seperti Black Hawk, Super Hercules ini juga digunakan untuk mendukung angkutan udara, seperti operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Dengan dimensi yang lebih besar, Super Hercules C-130J bisa membawa beban maksimal hampir 20 ton, tapi tetap mampu terbang dengan kecepatan 660 km per jam di ketinggian 6.000 meter lebih. Di laut, Indonesia menyepakati pembuatan 2 kapal selam Scorpin lewat kerjasama antara Transfer of Technology dari produsen Prancis Naval Group ke produsen lokal Indonesia. Kapal selam ini tipe Scorpin Evolve, kapal selam serang berperforma tinggi dan diklaim dilengkapi dengan sistem energi mutakhir dan modern. Selain itu yang jadi keunggulan dari kapal selam Scorpin karena dirancang sebagai kapal selam samudra untuk operasi perairan dangkal. Soal kemampuan, kapal ini diklaim memenuhi seluruh cakupan misi, seperti peperangan anti permukaan dan anti kapal selam, operasi khusus, dan pengumpulan intelijen.
sangat tersembunyi dan cepat. Kapal ini punya tingkat otomatisasi pengoperasian yang memungkinkan jumlah awak terbatas sehingga mengurangi biaya pengoperasian secara signifikan. Sebelum menyepakati pembuatan kapal selam Scorpene, Indonesia sebenarnya sudah punya kapal selam KRI Nagapasa buatan Korea Selatan yang sekarang merupakan salah satu kapal selam andalan militer Indonesia. Kehadirannya ditujukan untuk memperkuat stabilitas keamanan wilayah di tanah air. KRI Nagapasa 403 juga dibekali dengan torpedo dengan 8 tabung peluncurnya. Selain itu, hadir juga sistem persenjataan canggih yang dapat meluncurkan torpedo 533 mm serta peluru kendali anti kapal. Nah, selain kapal selam, TNI Angkatan Laut sudah dapat tambahan kekuatan berupa 2 kapal perang buatan dalam negeri oleh PT Daya Radar Utama Lampung dan merupakan kapal program pengadaan Kementerian Pertahanan. Kapal ini diberi nama KRI Lukas Rumkorem 392 dan KRI Raja Haji Fisabilillah 391. Tugasnya sebagai kapal kombatan maupun kapal patroli yang punya kecepatan tinggi dan bisa beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Program modernisasi alutsista ini sejalan dengan rencana strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global. Selain itu, pembangunan kapal OPV ini juga menjadi wujud kontribusi dan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian pertahanan dalam negeri dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Ditambah, Indonesia juga punya rudal Exocet MM40 Blok 3 yang jadi senjata andalan di beberapa kapal perang TNI Angkatan Laut. Ini adalah peluru kendali anti kapal buatan Prancis yang mampu diluncurkan dari kapal, kapal selam, dan pesawat terbang. Soal spesifikasi, rudal Exocet punya diameter 0,35 meter dengan panjang 5,8 meter dan kecepatannya mencapai Mach 0,9 atau setara dengan 1.100 km per jam lebih. Kemampuannya fire and forget yang berarti bisa digunakan dalam segala macam cuaca, kecepatan subsonik tinggi, sea skimming, sistem navigasi inersia, multi-target, hingga search mode. Fleksibilitas senjata Exocet Double M40 Blok 3 juga semakin ditingkatkan dengan keakuratan paket navigasi baru yang memungkinkan lintasan pendekatan 3D. Dan melalui Prabowo yang kala itu masih sebagai Menteri Pertahanan, pemerintah Indonesia semakin garang dengan memborong alutsista buatan dalam negeri. Hal ini untuk memberikan dukungan ke TNI berupa penyediaan alat peralatan pertahanan keamanan, Alpal Hankam. Alpal Hankam terdiri dari Panzer Pandur, yakni kendaraan taktis dan tempur yang punya kemampuan amfibi, dalam artian bisa melintasi medan sungai dan rawa-rawa. Panzer Pandur ini juga dilengkapi dengan senjata utama kaliber 30 mm dan persenjataan teknologi modern. Ada juga tank Harimau yang dikembangkan bersama antara perusahaan Turki FNSS dan PT Pindad. Ini adalah kendaraan tank kelas medium pertama di dunia yang dimiliki Indonesia. Dengan bobot 30 ton dan punya senjata utama turret kaliber 105 mm, tank ini memiliki teknologi terkini yang tepat untuk pertempuran perang modern. Alpal Hankam lain yang diterima TNI adalah Panzer Anoa. Kendaraan tempur lapis baja pertama yang dirancang khusus untuk memindahkan pasukan dalam satu regu ke wilayah konflik. Ada lagi Panzer Komodo, kendaraan taktis beroda 4 dengan kemampuan untuk beroperasi di segala medan dan kondisi. Menariknya, Panzer Komodo bukan cuma memperkuat armada TNI, tapi juga sudah dioperasikan oleh PBB dalam berbagai misi penjaga perdamaian. Kemudian ada Maung yang viral kemarin setelah digunakan oleh Prabowo sebagai mobil kepresidenan. Kendaraan taktis ringan 4x4 ini awalnya dibuat untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat dan jelajah segala medan. Langkah strategis lain untuk memperkuat pertahanannya adalah dengan mendatangkan Multi-Launcher Rocket System MLRS Indonesian Tactical Ballistic Missile produksi Roketsan Turki.
Senjata mutakhir ini disebut siap jadi tulang punggung pertahanan Indonesia, khususnya dalam mengamankan IKN. Dengan rudal Khan 600 yang bisa meluncur dengan jangkauan 280 km, memungkinkan Indonesia untuk melumpuhkan musuh dari jarak jauh, meminimalisir korban di pihak sendiri, dan memberikan efek jera bagi para agresor yang mana perannya sama dengan Iron Dome. TNI Angkatan Darat juga diperkuat nih dengan 4 unit helikopter serbu AS-550 buatan Prancis dan juga Jerman. Helikopter ini bisa digunakan dalam berbagai misi berbeda, misalnya sebagai dukungan senjata anti-tank, pertempuran udara, dukungan serangan darat, hingga sarana pelatihan militer. Hal menarik lain dari helikopter ini bisa dilihat dari persenjataan yang bisa dibawanya. AS-550 Fanac bisa disematkan sebagai sistem senjata sesuai kebutuhan operasionalnya. Bergantung pada misinya, helikopter AS-550 Fanac bisa membawakan senjata seperti senapan mesin, peluncur roket, hingga rudal berpemandu udara ke darat. Dengan kemampuan senjata yang Indonesia miliki ini, sekarang Indonesia telah berada di peringkat 13 negara di dunia. Indonesia bahkan mengalahkan Israel dan Jerman dalam hal kekuatan senjata berdasarkan situs Global Firepower. Dengan banyaknya tambahan alutsista baru, tantangannya sekarang adalah sistem militer yang lama seringkali tidak kompatibel dengan teknologi baru. Ditambah lagi, persoalan biaya pemeliharaan yang tentunya perlu peningkatan anggaran dari pemerintah. Oke. Jadi itulah dia gitu kan, alutsista Indonesia sekarang baru-baru gitu kan, modern, canggih, sangar. Jadi sekarang ini Indonesia pun sudah naik sampai ke peringkat 13 dunia sudah nih ya. Keren-keren sudah semua dia punya alutsista. Canggih-canggih ini semua, mantap lah. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.